Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Imron Pambudi, Direktur P2PM dan Kesehatan. Yang terhormat ini dengan mewakili Ibu Dirjen Farmasi dan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dan juga di sini ada Dr. Erlina sebagai Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk TB dan juga staf pengajar FKUI dan penggagas dari Turnkate yang disebutkan tadi oleh MC. Di sini juga hadir Wakil Dekan 1, kemudian Manajer Riset, ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ini adalah bagian dari kegiatan kegiatan dari The ROSI, Do Research, Social Services and Service and Innovation. Jadi ini adalah kegiatan rutin ya Dr. Salim, dan ya kebetulan karena memang COVID kita lebih banyak kegiatan dilakukan secara online, tapi insya Allah ke depan kegiatan-kegiatan ini akan rutin kita lakukan secara offline, Dr. Salim ya dan kawan-kawan. Dan ini adalah mengingatkan bahwa tugas FKUI, ya tugas FKUI sebagai suatu institusi pendidikan, ya jelas kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, ada proses pendidikan dan pengajaran di sini. Alhamdulillah FKUI sekarang ini mempunyai mahasiswa, baik itu mahasiswa S1, S2, S3, SP1, SP2, itu berjumlah 5.600 orang. Dan alumni FKUI ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai saya nggak tahu di Afrika, saya belum pernah ke Afrika. Tapi yang jelas saya barusan dari Kuala Lumpur, itu saya bertemu dengan 8 alumni FKUI yang bekerja di seputaran Kuala Lumpur. Mereka ada yang menjadi researcher, mereka ada yang menjadi dokter kesehatan jiwa, lagi ngambil psikiatri, lagi ngambil untuk konsultan geriatri psikiatri, kemudian juga ada yang menjadi dokter umum, ada yang menjadi kepala rumah sakit. Itu contohnya di Malaysia. Ya, ketika saya di Inggris, ada salah satu dokter alumni FKUI itu jadi salah satu top of OBGY di London. Di Kanada, jadi kita ada di mana-mana. Kalau di Indonesia mana? 2 minggu yang lalu saya ada di Atambua, ketemu juga itu alumni FKUI ada di situ, ada yang seorang konsultan, kebetulan jadi bupatinya, kemudian ada spesialis jantung ada di situ, spesialis penyakit dalamnya juga di situ, spesialis OBGY-nya juga alumni FKUI, yang lagi internship juga ada FKUI. Mau ke Aceh, jadi saya bilang saya senang sekali bahwa institusi ini dipercaya ya untuk alumni-alumninya dipercaya untuk berada dari Aceh sampai Merauke, sampai di Atambua. Atambua itu perbatasan dengan timur. Ke timur-timur pun ada alumni FKUI. Sayangnya waktu itu ada masalah sinyal, jadi nggak nyambung. Padahal saya udah janji mau ketemu dengan alumni FKUI yang kerja di di National Hospitalnya Timur Leste Dili, dokter penyakit dalam, Helio namanya. Ada katanya ada beberapa juga. Saya tanya lagi di Malaysia, ada nggak di dosen? Di UKM ada dosen dari lulusan FKUI. Di UM juga ada. Jadi di mana-mana ini. Nah itu tadi. Jadi artinya FKUI memang punya tugas untuk menciptakan capacity building SDM bukan saja untuk kepentingan nasional tapi seluruh dunia. Tepuk tangannya mana dong? Itu tadi pendidikan dan pengajaran. Bagaimana yang kedua? FKUI punya tugas penelitian. Alhamdulillah ya Dr. Erlina, dalam tanda petik COVID akhirnya memberi bukti bahwa peneliti-peneliti Indonesia itu punya kemampuan uji klinik yang juga luar biasa. Makanya riset uji klinik untuk vaksin Anhui kita terlibat di situ. Kemudian juga termasuk yang Dr. Erlina ini ya dengan mRNA vaksin. Kemudian juga vaksinnya Bio Farma juga demikian. Beberapa juga riset-riset yang lain. Artinya COVID membuktikan bahwa peneliti-peneliti kita punya kemampuan yang juga luar biasa untuk uji-uji klinik, untuk uji-uji klinik multi center saya sampaikan. Ya,
Kemudian bicara soal pengabdian masyarakat, ya jangan ditanya. Ya, ini sebentar lagi ini tadi udah ngobrol juga, saya diundang teman pas lagi bentrok ini mau terbang ke Lombok, ya, Iluni FKUI. Jadi kemudian juga ada selalu mengambil kesempatan tersebut. Dan kebetulan juga Disnatalisnya dalam rangka Disnatalis ini panitia itu juga bekerja sama dengan Provinsi Banten untuk masalah stunting. Ya, itu juga di situ. Jadi artinya untuk pengabdian masyarakat, karena saya menyampaikan sampai saat ini, sampai hari ini, suara staf FKUI itu ada di Radio Republik Indonesia secara nasional. Memang cuma setengah jam, tapi itu broadcast nasional sampai sehari. Mulainya waktu itu pas COVID. Pada saat 1 tahun evaluasi, kita dengan pimpinan RRI, bagaimana ini? Ternyata memang mereka minta terus untuk ini tetap ada. Dan sampai saat ini udah berlangsung berarti sepanjang COVID, mau lagi terus ada suara staf FKUI setengah jam setiap hari di RRI. Nah, saya tanya, banyak yang dengar, makanya dia pertahankan. Saya bilang di Jakarta berapa? Di Jakarta pada saat suara staf FKUI itu hadir, lebih dari 10.000 yang ngedengerin. Gitu ya, lebih 10.000. Jadi artinya apa tadi? Mau bicara soal pendidikan pengajaran, mau bicara soal riset, ya mau bicara soal pengabdian masyarakat, kita terus mendorong itu terus tetap maju, gitu ya, tetap hadir di tengah-tengah. Nah, karena itulah sekali lagi, ini fasilitasi ini nih hari ini, inilah rangkaian dari kegiatan tersebut untuk tadi tuh menghadirkan Dr. Erlina dengan berbagai macam prestasi nanti sampaikan, dan satu lagi nih ditambahkan untuk high index ya Dr. Salim. Jadi high index nanti kita akan umumkan yang sudah mencapai 10. Buat untuk mendorong staf-staf lain itu untuk lebih dari juga seperti itu mencapainya. Kenapa kok penting Scopus? Ya tadi high index menunjukkan pertama jumlah paper di internasionalnya. Kemudian yang kedua adalah jumlah citasinya. Jadi kombinasinya ini makanya dia bisa naik level tadi sampai dengan high index di atas 10. Jadi diharapkan nanti para staf-staf FKUI itu ya setiap tahun akan ada lagi yang terus bisa tembus di atas 10 gitu ya, di atas 10. Ini alhamdulillah nanti kita akan ada 24 nama yang tembus di atas 10. Jadi saya rasa ini suatu hal yang penting yang saya rasa mendorong lagi motivasi untuk staf pengajar kita mencapai nilai H-index yang demikian. Mungkin Dr. Salim perlu ditambahkan juga nih, nanti kita lihat lagi karena mahasiswa juga saya lihat ada mahasiswa FKUI sudah mempunyai H-index 6 di Scopus. Ada itu. Jadi artinya apa? Sekarang kita bukan lagi, kalau misalnya staf itu yang masih, ya itu orang mahasiswa aja udah sampai 6 kok. Akademik stafnya masih 2 ya, janganlah. Malu-maluin. Mahasiswanya sudah 6 H-indexnya. Ada contohnya, itu mahasiswa S1. Jadi sekali lagi saya dorong. Kalau dekannya bisa dicek lah dekannya gitu ya, berapa H-indexnya, mohon maaf. Nanti kalau saya sebut sombong lagi nanti dia bilangnya berapa sih publikasi dekan di Scopusnya sekarang. Bisa dilihat sih kalau nggak penasaran, cuman saya nggak perlu sebut di sini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti terlalu banyak ngomong akhirnya jadi justru sombong-sombong yang muncul, tapi itulah semangatnya bahwa FKUI ingin terus maju, ingin terus berkibar, bukan saja untuk kepentingan asal tapi untuk kepentingan seluruh dunia. Dan sekali lagi kami ya kita memperjuangkan apa yang namanya pentahelix. Ada kita di sini, para akademisi, para saintis, perlu didukung oleh Kementerian Kesehatan. Walaupun saya tahu KMK yang terakhir itu nampaknya rumah sakit akan benar-benar untuk masalah riset ini, tapi saya tetap institusi pendidikan kita harus bekerja sama. Oleh karena itu kami juga masih butuh Badan POM, ya karena support Badan POM. Kami juga butuh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kami juga butuh dari industri. Saya dari industri ya, jadi barusan ini saya juga buka acara di secara online, kebetulan acara di IMERI, yaitu untuk Big Data Center. Itu kita bekerja sama dengan industri. Bekerja sama dengan industri untuk pengembangan Big Data Center. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu udah belasan institusi yang menitipkan data-datanya ke Big Data Center ini. Ini contohnya. Jadi kita bekerja sama dengan disupport oleh pemerintah, bekerja sama dengan industri, dan satu hal lagi kita bekerja sama dengan media. Kita berusaha informasi-informasi yang ada di FKUI ini muncul di media sehingga masyarakat tahu apa yang kita kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ari untuk sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan video sambutan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, PhD spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Kepada Prof. Dante, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Direktorat P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Sivitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, para sejawat spesialis paru, para narasumber, moderator, dan seluruh peserta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam acara orasi ilmiah Revolting TB Elimination, Disordered Regimens and its Further Prospects. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia masih menjadi negara kedua terbesar setelah India dengan beban kasus tertinggi tuberkulosis di dunia. Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2022, diperkirakan kasus tuberkulosis di Indonesia mencapai 969.000 kasus dengan 142.480 atau sekitar 14% di antaranya mengalami kematian. Dalam rangka mencapai eliminasi TB di tahun 2030, target yang harus dicapai adalah menurunkan kasus hingga 65 per 100.000 penduduk atau sekitar 117.000 kasus. Dan kematian akibat TB menjadi 6 per 100.000 atau sekitar 14.821 penduduk. Oleh karena itu kita perlu bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkannya. Karena waktu yang tersisa hanya 6,5 tahun lagi dari sekarang. Bapak Ibu yang saya banggakan, selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2019-2024, dalam strategi penguatan yang keempat adalah pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. Berbagai inovasi melalui penelitian-penelitian tentang pengendalian TB terus dilakukan. Salah satu terobosan terbaru adalah inovasi pengobatan TB RO dengan BiPAL, yang merupakan obat anti tuberkulosis RO yang berdurasi pendek yang terdiri dari bedaquiline, pretomamid, dan linezolid. Kementerian Kesehatan telah melaksanakan operasional riset panduan BiPAL ini sejak bulan Juni 2022 guna melihat efektivitas dan keamanan obat sebelum digunakan dalam kerangka program pengendalian TB RO. BiPAL menjadi harapan baru bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Proses implementasi awal dilakukan dan dilaksanakan sejak pertengahan tahun ini di 4 provinsi operasional riset, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan secara bertahap tahun 2024 akan masuk dalam tatanan program pragmatik nasional. Tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal yang turut melibatkan para epidemiologis untuk mengkaji pola resistensi TB RO di Indonesia. Hasil operasional riset, kesiapan logistik, update, dan diseminasi petunjuk teknis TB RO sangat diperlukan. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan, ke depan Kementerian Kesehatan
berharap riset untuk mendukung penanganan TB di Indonesia terus dilakukan hingga ke upaya untuk memperpendek durasi tata laksana TB sensitif obat yang saat ini masih berdurasi 6 bulan. Tentunya dengan melalui uji klinis hingga fase 4 dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian operasional sebelum implementasi pragmatik, dengan semakin pendek durasi pengobatan diharapkan dapat mencegah penurunan dan efektivitas yang lebih besar akibat ketidakpatuhan dan menciptakan efisiensi sumber daya program baik finansial maupun manusia menjadi lebih strategis. Bapak dan Ibu sekalian, apresiasi kepada Dr. Erlina Burhan, spesialis paru dan tim yang telah berkontribusi dengan sangat baik dalam melaksanakan riset dalam upaya memperpendek durasi tata laksana TB bersama dengan peneliti dari berbagai negara dan berhasil mempublikasikan penelitian tersebut ke dalam jurnal internasional seperti New England Journal of Medicine. Saya harap ini dapat memberikan motivasi kepada peneliti lain di lingkungan FKUI untuk terus menghasilkan penelitian bertaraf nasional yang tentunya akan membantu Indonesia dalam mengendalikan TB dengan merekomendasikan yang terbaik dan mensukseskan tercapainya cita-cita kita bersama. Indonesia Eliminasi TB tahun 2030. Mari bersama peduli pasien TB, tos TB, temukan obati sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih banyak Prof. Dante untuk sambutannya. Hadirin yang terhormat, perjalanan penelitian terkait dengan TB tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, dengan mimpi kuat dan motivasi yang besar dari para peneliti, hal ini dapat terus berjalan dan berkembang. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dengan judul Revolutionizing TB Elimination, How Important a Shorter Regimen Is. Kami mengundang dengan hormat Dr. Erlina Burhan, Master of Science, Spesialis Paru Konsultan, untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Dr. Erlina, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Arif Arya, Dekan FKUI, ada juga Prof. Ovi, Dekan Bidang Pendidikan, kemudian juga kepada para direktur rumah sakit atau yang mewakili, kemudian juga ada dari Ketua Badan POM yang mewakili dan juga Dirjen P2PL dan diwakili oleh Direktur Pak Imran dan juga ada Ketua Tim JATIB di sini Bu Tiara Pakasi dan selanjutnya kepada para direksi dan manajer dan kepala departemen serta hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat merasa bersyukur dan merasa tersanjung sekali berdiri di sini diminta oleh FKUI untuk menyampaikan beberapa hal tentang upaya-upaya riset terutama yang dilakukan untuk tuberkulosis. Kita semua tahu bahwa dunia global itu sudah committed untuk eliminasi TB di tahun 2030 dan Indonesia juga pada saat Prof. Nila Muluk menjadi menteri, waktu itu di Rusia juga ikut deklarasi bahwa Indonesia juga akan ikut bersama dunia menuju TB eliminasi di tahun 2030. Tapi tentu saja kita tidak bisa melakukan business as usual, harus ada inovasi. Makanya
cocok sekali ini De Rossi ini karena ada inovasinya untuk kita bicara tentang inovasi di dunia tuberkulosis. Dan judul tema yang dipilihkan juga menurut saya keren banget nih, The TB Takedown. Jadi memang TB ini harus kita take down nih dari percaturan masalah kesehatan di Indonesia. Ya, dan kita tentu saja harus berupaya fostering a revolution. Jadi nggak bisa lagi business as usual. Harus ada revolusi. Ya, kalau pemerintah kita revolusi mental, nah untuk TB ini fostering a revolution in TB elimination melalui shorter regimen dan progressive research. Ya, jadi regimen tuberkulosis ini bertahan dari tahun 6 bulan untuk pengobatan TB. Dan bahkan untuk TB resisten obat itu lebih lama lagi. Pernah 18 sampai 24 bulan, walaupun sekarang juga sudah ada regimen yang terbaru, yaitu yang 6 bulan juga. Slide. Ini, saya bisa sendiri ya? Atau bisa minta tolong? Oke. Nah, ini berita yang tidak menggembirakan. Kita dikatakan negara ranking kedua di dunia dengan insiden TB terbesar. Ya, sebelumnya India ya tetap yang pertama, kemudian China, lalu Indonesia. Tetapi begitu di fase pandemi, ternyata kemudian Indonesia meningkat insidensnya menjadi 969.000, hampir 1 jutaan, sehingga membuat kita menjadi peringkat nomor 2. Sementara China turun ke nomor 3. Ini bukan prestasi, tapi ini adalah boleh kita bilang kegagalan. Minta maaf kepada teman-teman yang di kementerian, ini bukan saja kegagalan daripada Kementerian Kesehatan, tapi juga kegagalan dari kita semua. Slide. Ya, ini memperlihatkan masalah TB yang saya sampaikan tadi, kenapa kita nomor 2 di dunia. Lihatlah kasus TB-nya 969.000 per tahun kasus baru, dan nggak semuanya ketemu, tidak semuanya bisa didiagnosis. Kalaupun ada, mungkin katakanlah kita sangat-sangat optimis mengatakan kita menemukan 80%. Nah, dari 80% itu tidak semuanya kemudian menjalani pengobatan. Masih banyak yang kemudian menjadi kasus putus obat. Sehingga juga dengan demikian kasus TB-RO kita juga meningkat. Yang ditemukan sekitar 8.000-an, tapi sesungguhnya kasus TB-RO kita diestimasikan adalah sekitar 28.000. Maka sisanya kemana? Sisanya ada di masyarakat menjadi sumber penularan buat yang lain. Jadi untuk ini kita perlu sekali inovasi-inovasi, dan inovasi kita bisa capai dengan research. Dan untuk melakukan riset itu mahal sekali. Tapi tidak ada yang tidak bisa. Kita harus menjalin kerjasama dengan industri, kerjasama dengan regulatori, dengan akademisi, saintis, dan juga kemudian kerjasama terutama yang sangat-sangat penting adalah dengan regulatori. Dalam hal ini kebetulan hadir ini Badan POM, supaya kalau perizinan untuk uji klinis dan berbagai lainnya agar bisa dipercepat untuk hal yang baru seperti ini. Slide. Ya, ini target global kita untuk tahun 2030 bahwa ada strateginya. Strateginya adalah menurunkan 80% insiden TB. Jadi kalau tadi kita hampir 1 jutaan, maka nanti tahun 2030 nggak boleh lagi 1 jutaan. Jadi harus turun 80%-nya. Bahkan dikatakan inginnya turun 90%. Jadi kira-kira hanya 100 orang lah untuk TB atau 1.000 orang. Kemudian juga untuk angka kematian harus turun sampai 90% di tahun 2030, dan tidak ada lagi biaya katastrofik rumah tangga karena tuberkulosis. Ini strateginya. Slide. Nah, untuk mencapai target NTB tersebut salah satu pilar. Nanti kalau pilar 1-2-nya Pak Imran yang bicara, barangkali saya karena ini adalah kegiatan De Rossi. Pilar yang harus kita cermati di sini adalah pilar ketiga, yaitu intensifikasi riset dan inovasi. Jadi saya ulangi kembali, riset dan inovasi. Ya. Slide. Sedikit sejarah tentang perjalanan tata laksana tuberkulosis.
dari tahun 1943 awal mulanya antibiotik sebagai terapi TB ya. Kita ingat waktu itu ditemukan streptomycin. Lalu kemudian saat sudah lengkap 4 obat ditemukan, isoniazid, pirazinamid, etambutol, rifampicin, 4 obat ini pada hampir tahun 70-an ini adalah regimen yang memungkinkan pengobatan TB menjadi 6 bulan. Bayangkan dari tahun 70-an hingga saat ini pengobatan TB masih 6 bulan. Ini saya kira hal yang harus kita segera ubah. Jadi paduan terapi 6 bulannya harus kita tinggalkan, terlalu lama, terlalu banyak efek samping. Saat ini tahun 2022 sudah ada paduan terapi TB selama 4 bulan. Slide. Ya, ini obatnya yang 4 bulan adalah paduan antara isoniazid, rifapentin. Rifapentin ini adalah obat baru turunan dari rifampicin, tapi potensinya 5 kali lipat dibandingkan rifampicin. Kemudian digabung dengan moxifloxacin dan pirazinamid. Ini memungkinkan pengobatan TB menjadi 4 bulan. Pak Imran ada di sini, mohon kiranya rifapentin ini bisa segera ada di Indonesia. Ya, tadi Bu Rizka belum datang ya dari Dirjen Salmankes karena beliau juga kalau tidak salah diminta Pak Menteri untuk mengadakan obat-obat baru ini. Slide. Nah, kenapa penting sekali paduan obat pendek ini dalam suatu revolusi eliminasi TB? Karena pertama tentu saja semakin pendek obatnya semakin meningkatkan kepatuhan pasien, kemudian juga kalau pasiennya patuh, pasiennya sembuh, maka mengurangi resistensi obat dan mempercepat upaya pemberantasan tuberkulosis. Next. Nah, ini adalah sejarah penelitian panduan TB jangka pendek. Ada Rimox TB, ada Ofloc-Tab, ada Rifaquin, ada Truncated TB, ada Rifashot, Bipam Z, ada PRS regimen, sebagian belum selesai. Yang Truncated TB ini sudah selesai. Dan hasilnya cukup bagus. Truncated TB ini memotong, menggunting lamanya pengobatan TB dari 6 bulan menjadi 2 bulan saja. Dan kenapa ini kita sampaikan di sini karena penelitinya yang terlibat adalah dari FKUI, yaitu ada 6 rumah sakit ya, ada 6 rumah sakit vertikal, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit di Malang, Saiful Anwar, kemudian Dr. Sutomo Surabaya, dan satu lagi Rumah Sakit Wahidin di Makassar. 6 rumah sakit di Indonesia dan leading site-nya adalah Rumah Sakit Persahabatan dan kerjasamanya waktu itu tahun 2018 ditandatangani oleh Dekan FKUI, Prof. Arif Ariel. Waktu itu bolak-balik karena ini kerjasama dengan NUH. NUH itu juga di bawah dari Military Research Center dari UK dan akhirnya penelitiannya sudah selesai dan hasilnya cukup baik. Saya akan jelaskan berikutnya slide. Ya, jadi Truncated TB adalah singkatan dari 2-month regimen using novel combination to augment treatment effectiveness for drug sensitive tuberculosis. Jadi ini adalah uji klinis fase 2-3. Selamat datang Bu Rizka. Ya, jadi penelitian uji klinis ini fase 2-3 ini suatu penelitian multicenter internasional, multistage. Ya, pengobatan TB strategi 8 minggu saja dibandingkan dengan pengobatan standar yang 6 bulan. Berkolaborasi dengan NUH Singapura yang merupakan bagian dari Medical Research Center dari United Kingdom. Dan Indonesia memberikan kontribusi terbanyak dari 18 site yang ada di 6 negara. Slide. Ya, ini ada Indonesia, Filipina, India, Thailand, Uganda, dan Indonesia menjadi site yang terbaik. Kita mendapatkan piagam dari konsorsiumnya sebagai site dengan rekrutmen yang terbaik dan berkualitas. Ini ada 5 rumah sakit vertikal ya, dan yang jadi leading site-nya adalah RSUP Persahabatan. Slide. Ini 5 strategi paduannya. Yang pertama, yang pertama adalah standardized regimen yang 24 minggu, dan kemudian dari 4 regimen yang diuji cobakan
yang ternyata yang memberikan hasil non-inferior atau sama efektifnya dengan obat standar adalah paduan antara bedaquiline, linezolid, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol selama 8 minggu atau 2 bulan saja. Slide. Ya, ini efikasinya sudah disebutkan tadi, terbukti non-inferior, dan juga penerimaan dari pasien merasakan lebih nyaman, ya, dan mereka juga mengatakan merekomendasikan obat yang mereka terima ini untuk pasien-pasien yang lainnya. Dari segi safety profile, angka insiden kejadiannya yang tidak diinginkan itu tidak banyak, dan kesimpulannya adalah bahwa sama efektifnya dan lebih mudah diterima oleh pasien. Slide. Dan juga sudah dipublikasikan di New England Journal of Medicine. Ini manuskrip yang pertama, dan masih ada beberapa manuskrip lainnya yang on the way. Satu lagi sudah di-review dan mungkin akan juga segera akan terbit. Slide. Nah, dampaknya apa penelitian truncated tadi? Kemudian kami bersama-sama dengan pihak NUH akan memperluas ini menjadi penelitian operasional. Kita singkat namanya TRUST-INA. Ini adalah tahap lanjutan dari uji klinis ini. Pengobatan 2 bulan ini akan dilakukan di 4 rumah sakit, tapi masih akan terbuka bila mana ada yang masih ingin terlibat, yaitu RSUP Persahabatan, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Mudah-mudahan ini protokol untuk operasional risetnya sudah kita selesaikan, sudah difinalisasi, dan sedang dalam tahap submisi di etik komite Rumah Sakit Persahabatan. Mudah-mudahan kalau ini memang bisa baik, maka ada harapan baru untuk pasien TB, pengobatan hanya 2 bulan saja. Dengan demikian menurunkan angka putus obat dan memperbaiki keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Slide. Kalau kita lihat untuk TB resisten obat, dulu TB resisten obat ini 18 bulan sampai 24 bulan. Namun sekarang dengan ada paduan baru, yaitu ada Bipal-M, itu TB resisten atau MDR TB yang sederhana bisa diobati 6 bulan saja. Jadi kalau pengobatan TB resisten obat 6 bulan saja bisa, maka sangat rasional, masuk akal untuk TB sensitif obat bisa 2 bulan atau 4 bulan. Tapi memang tadi pengobatan yang di-endorse oleh WHO yang 4 bulan itu membutuhkan rifapentin. Ada Bu Rizka di sini, Bu Rizka sedang berusaha untuk memasukkan rifapentin ke Indonesia. Mudah-mudahan Bu, kalau masuk pengobatan TB kita akan berubah menjadi 4 bulan. Ya, dan juga untuk pre-XDR TB sekarang juga ada regimen yang baru, yaitu Bipal yang 6 bulan juga. Jadi kalau yang fluoroquinolone sensitif, MDR-nya bisa pakai Bipal-M. Kenapa M masih dipakai? Karena dia fluoroquinolone masih sensitif. Sementara kalau sudah resisten, di drop moxifloxacinnya hanya Bipal saja. Dan Bipal ini tadi Prof. Dante sudah mengatakan operasional riset untuk Bipal ini sudah dilaksanakan juga di 5 rumah sakit vertikal, dan kemudian juga sudah dikembangkan, dan sudah lebih dari 100 pasien pre-XDR kita obati dengan regimen Bipal ini, dan hasilnya bagus. Belum ada yang meninggal, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Ya, dan angka kesembuhan hingga saat ini dari 30-an yang sembuh itu tingkat selesai sampai 6 bulan itu sudah 98%, dan ini sudah saya presentasikan di TB Kongres di Ukraine pada saat mereka perang. Tapi saya nggak datang ya, kirim rekaman saja. Walaupun diundang datang, tidak berani. Oke, slide. Ini perbandingan paduan saat ini Bipal-M dengan TBRO saat ini. Kalau pengobatan TBRO yang konvensional, yang lama, yang 18 bulan itu jumlah pilnya 3.500 dengan harga hampir 120 juta. Bayangkan kalau kita pakai Bipal-M atau Bipal, durasinya sudah 6 bulan, beban jumlah pilnya hanya 500-an sampai 800-an butir. Dan biayanya juga 9 juta. Jadi jauh sekali inovasi ini membuat suatu dampak yang luar biasa untuk program TB di dunia, dan Indonesia nggak boleh ketinggalan. Slide.
Mengapa harus panduan jangka pendek? Itu tadi kalau jangka pendek lebih patuh, angka loss to follow up-nya lebih sedikit, kemudian juga keberhasilannya lebih tinggi, diharapkan dengan pengobatan jangka pendek untuk TB-RO ini, dan juga nanti TB-SO, TB sensitif obat yang mungkin 2 bulan dengan regimen trunket atau 4 bulan dengan regimen dari WHO, maka akan lebih nyaman untuk pasien, mereka tidak lama-lama minum obat. Slide. Ini beberapa portofolio riset tuberkulosis ya yang dilakukan di unit riset klinis RSUP Persahabatan atau nama kerennya Saturate ya. Sudah ada 6 uji klinis yang selesai yaitu Trunket TB trial yang tadi, Genoskolar ini dengan Jepang, PrEP-TB dengan Imeri, ACT HIV dengan Oxford, Inarespon Tripod ini dengan NIH dan DIPA Operational Research dengan Kementerian Kesehatan. Masih berjalan dalam proses perizinan. IGRA EPI Study itu sudah mulai rekrut ya. Persahabatan sudah rekrut 54 subjek kalau saya nggak salah dari 125 yang dimintakan. Jadi walaupun terlambat mulainya Indonesia, jadi memang terlambat karena Bu Rizka, Bu, izin-izin PPUK-nya ini yang bikin lama ya Bu ya. Oke, baik. Dan juga ada beberapa hal lainnya. Negara lain udah mulai. Indonesia ini ketinggalan. Kalau Indonesia nggak mulai Agustus, kita di drop, nggak bisa ikut penelitian ini lagi. Untungnya PPUK kita keluar, MTA juga keluar Bu. Terima kasih Bu Rizka yang sudah urus MTA-nya. MTA-nya keluar dari Bill and Melinda Gates Foundation bilang go, kita go. Dalam waktu singkat kita sudah bisa merekrut banyak pasien. Kami dari Rumah Sakit Persahabatan sudah membuktikan bersama dengan RSCM pernah dapat waktu uji klinis hanya 13 hari saja karena negara-negara lain udah mulai tahun lalu, setahun yang lalu. Kita 13 hari mau tutup, tapi kita berhasil merekrut 2.000 pasien dalam 13 hari. 2.000 subjek. Ini untuk penelitian COVID, vaksin COVID. Kemudian ada penelitian Early TB Biomarker Study, ini adalah investigator inisiatif study, namanya juga investigator inisiatif, kita nggak punya uangnya, kita masih tunggu. Kemudian ada active case finding, ini adalah operational research dari Kementerian Kesehatan yang akan dilakukan oleh tim Rumah Sakit Persahabatan bersama tim Saturate. Dan ada lagi penelitian vaksin trial. Ini dari Melinda and Bill Gates Foundation juga, sponsornya M72. Ini masih dalam persiapan. Kemudian yang keenam, ini ada Bu Rizka yang kemarin kita ke Cina, Pak Presiden juga, Pak Menteri, Pak Budi, kemudian juga beberapa menteri lainnya datang untuk berbagai kerjasama, termasuk salah satunya adalah kerjasama di bidang kesehatan, tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan hanya untuk penelitian vaksin TB. Penelitian vaksin TB-nya yang adenovirus dari perusahaan CanSino Bio. Ini vaksin TB yang uniknya kalau vaksin-vaksin yang lain itu disuntikan, maka vaksin TB yang satu ini diinhalasi. Jadi langsung ke lokasi, yaitu ke saluran nafas. Dan kita dalam persiapan ini dan Prof. Bu Rizka, kita meminta bahwa penelitian ini bukan fase 3 saja, tapi mulai dari awal, fase 1, fase 2, fase 3 dilakukan di Indonesia. Fase 1, kenapa kami berani melakukan minta uji fase 1? Karena kita sudah berpengalaman bersama dengan PT Etana melakukan penelitian vaksin COVID untuk BA2, dan ini fase 1, dan salah satu yang dampak yang baik untuk FKUI dari penelitian ini adalah bahwa kemudian laboratorium kita, laboratorium terpadu itu diberikan capacity building untuk melakukan pemeriksaan immunogenicity. Jadi pemeriksaan humoral dan juga cellular immunogenicity, dan alat kita juga dilengkapi. Terima kasih kepada sponsor yang kemudian merelakan menghibahkan alatnya. Kalau saya nggak salah itu harganya 1,5 M untuk lab kita dan bersama 48 peralatan lainnya. Jadi kenapa saya meminta bahwa
fase 1 ini juga di Indonesia karena kita sudah berpengalaman dan ada lab kita yang memungkinkan untuk itu bisa terjadi. Bu Rizka mohon disupport ya Bu ya bahwa fase 1-nya kita bisa laksanakan. Kemudian kami juga akan sedang persiapan melaksanakan tongue swab diagnostic trial atau TRUST-INA. Ini bukan TRUST-INA, namanya TRUST-INA yang adalah yang berikutnya. Tongue swab ini adalah pemeriksaan diagnosis untuk TB. Ini belajar dari COVID. COVID kan juga swab. Nah ini karena pasien-pasien sering mengatakan tidak mengeluarkan dahak. Nah sekarang kalau nggak keluar dahak ya udah keluarkan lidah aja, kita swab lidahnya ya. Ini inovasi baru juga untuk diagnostik TB, mudah-mudahan akan segera juga, tapi ini katanya kita sedang diakses apakah bisa melakukan ini atau tidak. Yang keempat yang terakhir adalah TRUST-INA, ini adalah terusan dari Truncated TB yang kita lakukan untuk operational research. Slide. Nah, sebetulnya kalau untuk TB saja kita punya 7 uji klinik, 5 penelitian observasional, 2 penelitian operasional, 11 studinya multicenter, 3 studinya single center, dan 3 kolaborasi nasional, 11 kolaborasi internasional. Ini hanya untuk TB. Kami juga punya penelitian selain TB, ada yang untuk asma dan PPOK, ada juga antibodi monoklonal. Kalau kita hitung-hitung mungkin hampir 40 studi yang dilakukan oleh unit uji klinis di Rumah Sakit Persahabatan. Oke, slide. Sedikit ini hanya bukan narsisan, hanya informasi saja ya. Genoscaler ini sudah selesai kerjasamanya dengan JICA, penelitiannya sudah selesai, tapi memang belum ada manuskripnya. Slide. Ini PrEF-TB, ini saya dapatkan hibah dari INERI FKUI. Kita sudah tulis manuskrip, tapi belum beruntung untuk bisa dipublikasi, tapi kita akan terus berusaha. Ya, jadi saya baru saja mendapatkan reject-nya, jadi ditolak, tapi tidak apa-apa. Itu biasa. Ditolak, jangan marah. Kalau dulu saya marah, kalau ditolak saya lempar itu ininya, manuskripnya. Tapi kalau sekarang ditolak, yuk dibetulin, majukan lagi. Apalagi kata Pak Dekan, mahasiswa S1 kita aja Scopusnya ada yang indeks ini 6 ya Pak Dekannya. Jadi kalau saya staf pengajar ya nggak boleh lah, harus berkali-kali lipat dari itu. Jadi manuskrip nggak saya lempar lagi, tadi saya lempar, saya buang marah ya. Tapi sekarang kita perbaiki, kita submitted ulang. Oke, slide. Ini ACT HIV dengan IOCRU Oxford. Ini ada 3 rumah sakit di Indonesia, RSCM, Persahabatan, dan Hasan Sadikin, kemudian juga ada dari Vietnam. Ini juga kita author sudah tanda tangan authorship di New England Journal of Medicine, kemungkinan mungkin dalam 1 bulan 2 bulan ini akan muncul publikasinya. Slide. Ina respon dari Tripod, ini penelitian tentang tuberculosis research untuk drug resistant, dan ini sudah ada 2 publikasinya di American Journal of Tropical Medicine dan Frontier. Ya, slide. Ini manuskrip yang sudah terbit, slide. BIPAL. Nah, BIPAL ini punyanya Pak Imran dan Bu Tiara, ini kerjasamanya dengan KNCV Indonesia, LIFT-TB, TB Alliance, KOICA Korea. Kemudian ini sudah selesai, sudah dipresentasikan tadi di TB Kongres Ukraine, dan saya kira Kementerian Kesehatan juga memperluas ini akan menjadi program kedepannya tahun 2024 ya Bu Tiara ya, tapi syaratnya pretonamidnya segera diimpor. Oke, slide. Ada lagi nama penelitian 1, 2, 3 trial. Ini membandingkan 1 bulan obat pencegahan TB berbanding dengan 3 bulan, makanya 1, 2, 3. 1 bulan berbanding 3 bulan. Ini juga kolaboratornya KNCV Indonesia dan The Aurum Institute. Ini dalam proses PPUK Badan POM. Bu Asti, tolong Bu Asti, ini proses PPUK di Badan POM. Ya, makasih. Ya, slide berikutnya. IGRA EPID ini sudah berjalan. Terima kasih ke Badan POM dan juga Bu Rizka tadi saya sudah sebutkan. Ini saya jadi menyebutkannya berulang-ulang, Bu Rizka saking senangnya gitu ya. MTI kita di-approve dan kemudian ini sudah jalan. Ya. Kelanjutan dari IGRA EPID study ini adalah penelitian vaksin TB M72 juga dengan Bill and Melinda Gates Medical Research Institute. Slide. Nah, ini studi yang kami inisiatif, statusnya protokol development sudah
belum finalisasi, tetapi memang ini butuh biaya, kita lagi cari-cari grant. Oke, slide. Active cash finding, dananya juga turun, lagi nunggu miliaran ini dari Kementerian Kesehatan. Nih colek lagi Pak Imran nih Pak, kapan nih Pak? Dokter Fatia nih udah hampir nangis-nangis nih, kok belum juga. Ya, slide. Oke, TB vaksin trial ini dengan CanSino Bio dengan Tsinghua University ya. Kemudian juga PT Etana sebagai kolaborator dari dalam negeri. Itu foto baru saja ya, kita berkunjung seminggu yang lalu, baru pulang ya Bu Rizka juga. Kalau Bu Rizka sih mainnya dengan Prime Minister Xi Jinping ya. Kalau kami tuh cukup ke laboratoriumnya Bu Rizka ya. Kita ketemu para researcher, scientist di situ, dan mereka menawarkan kerjasama. Saya mention nama Prof. Ari, Pak Dekan untuk juga ke sana melihat luar biasa maju banget. Saya juga 13 tahun lalu ke Cina, kok ya beda banget gitu. Sekarang luar biasa, saya merasa di luar negeri peralatannya canggih semua. Di luar negeri maksudnya di Eropa. Kalau dulu ke Cina nggak rasa di luar negeri, orang meludah sembarangan ya, kayak di mana gitu ya. Ya itu rombongan banyak nih, ada Prof. Sri juga, ada Prof. Aman Pulungan, ada Dr. Piprim, ada Dr. Sukamto Kusnu di sana. Cuman karena saya paling pendek, saya paling depan ya, jadi fotonya paling kelihatan. Yang lain tinggi-tinggi. Oke, slide. Jadi tolong juga nanti kalau kita bikin protokolnya dan disubmit ke Badan POM, Bu Asih tolong PPUK-nya juga mendapat perhatian khusus supaya dipercepat, jangan lagi, karena ini kita mulai dari fase 1 ini kehormatan banget, biasa kita dikasihnya fase 3. Dulu waktu saya residen paling fase 4. Ya, obatnya sudah ada register, udah dapat NSE, baru kita disuruh fase 4. Nah, sekarang ini bahkan dari fase 1. Kalau fase hewannya mereka udah selesai. Baik ini M72 yang kelanjutan dari EPIC-IGRA, dan kita sudah ada site selection, sudah ada persiapan, tapi masih kita membicarakan tentang laboratorium karena mereka ingin laboratoriumnya yang ada terintegrasi sistem data manajemennya atau LIM. Lab terpadu kita Pak Dekan belum ada LIM ya. Jadi mudah-mudahan kalau punya LIM-nya akan bisa juga dipakai oleh penelitian-penelitian internasional. Kita mengusulkan Prodia, tapi Prodia juga sudah kita pertemukan. Dari Amerikanya tetap ingin lihat dulu, mereka nggak mau main-main. Bu Rizka juga nawarin akan bikin lab juga ya Bu ya, kementerian. Jadi kalau bisa canggih sekalian selain BSL 3 juga ada LIM sistemnya. Jadi data yang terpadu, yang semua digital. Ya, slide. Ini tongue swab yang saya katakan tadi, belajar dari COVID, kemudian akan dibuat diagnostik clinical trial untuk TB juga. Saya berikut. Ya, saya kira demikian. Jangan diputar dulu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Dari bertahun-tahun ini menjalani uji klinis, yang kadang-kadang jantungan kalau dikunjungi oleh Badan POM ya, karena mereka melakukan monitoring, evaluasi, harus menulis CAPA, kemudian juga diperlihatkan kesalahannya lembar demi lembar, itu keringetan saya, padahal saya biasanya jarang keringetan. Ini Bu Rizka pernah nih datang monitoring ke tempat kami ya, tapi alhamdulillah juga kemudian kita tahun 2020 atau 2021 mendapatkan award sebagai wahana uji klinis terbaik di Indonesia. Makasih Bu Rizka. Ya, nah, tolong asisten itu plakatnya di frame yang bagus, dibesarkan supaya kebanggaan tersendiri ya. Dan saya kemudian jadi berpikir sebenarnya kita bisa loh uji klinis. Lalu setelah Pak Dekan dan Dr. Yulia menghubungi saya, Dr. Ayu Salim juga menghubungi saya bahwa akan mendapat penghargaan ini, sebetulnya saya belum merasa pantas. Kenapa? Karena saya punya cita-cita sebetulnya ingin menemukan obat TB terbaru. Ya. Kenapa beda kilin ditemukan oleh Amerika?
Kenapa Delamani ditemukan oleh Asuka Jepang? Mereka nggak ada pasien TB-nya, harusnya kita yang nemuin. Jadi saya sudah menghubungi karena memang kata kunci dari semua kemajuan ini adalah kolaborasi. Saya menghubungi suatu industri farmasi dan mereka bersedia membantu, mengatakan oke, kita bantu kalau Dr. Erlina mau bikin obat TB baru. Ya, jadi mudah-mudahan masih ada panjang umur, masih bisa untuk melakukannya. Mohon doanya. Yuk kita sama-sama, Indonesia bisa, kita bikin obat TB baru. Waktu 2 bulan yang lalu saya diundang ke Amerika, itu ada presentasi mengatakan cita-citanya ingin punya obat TB itu untuk 2 minggu saja. Nah, jadi saya pikir kalau ada obat baru bisa itu 2 minggu. Sekarang kan dengan regimen baru bisa 2 bulan. Kalau ada lagi obat baru digabung dengan regimen yang 2 bulan, mungkin itu bisa 2 minggu. Yuk kita sama-sama bikin obat TB baru. Mudah-mudahan saya masih punya panjang umur usia untuk bisa melaksanakannya. Mohon doanya, terima kasih. Dan ini oleh-oleh kunjungan ke Tianjin, China. Ini adalah pertemuan kami dengan CanSino Bio. Kita mempersiapkan untuk protokol penelitian vaksin TB yang inhalasi untuk fase 1. Dan kami memberikan banyak masukan untuk inklusi kriteria dan juga alurnya, dan alhamdulillah ternyata mereka sangat terbuka, mau menerima dan akan memperbaiki. Dan jadi sebagai peneliti kita nggak mau, sudah lama kami berpengalaman, tidak mau diberikan protokol yang sudah jadi. Kita mau ikut develop protokolnya, dan ini kejadian di banyak penelitian, dan ini menggembirakan sekali. Tolong dimainkan di putar. Suaranya nggak ada, suaranya sekali. Ya, tadi ini kenapa saya waktu itu lagi saat pertemuan saya minta asisten saya bikin filmnya, karena sebelumnya Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin kirim foto ke saya, foto Pak Presiden dengan semua menterinya, dengan Perdana Menteri China Xi Jinping, Pak Xi Jinping, nanti nggak boleh sebut nama aja ya, takut. Dan juga kementeriannya foto bersama dengan 2 bendera, Indonesia dan bendera China. Dan kebetulan di pertemuan kami juga ada 2 bendera, jadi kita nggak mau kalah. Saya bikin video ini saya kirim ke Pak Menteri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erlina atas pemaparannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Erlina Burhan, Master of Science, spesialis paru konsultan atas penelitiannya yang sangat luar biasa. Hadirin yang terhormat, eliminasi tuberkulosis di Indonesia adalah hal yang sangat penting dan sudah menjadi tujuan bersama bagi kita semua. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai eliminasi TB, kami mengundang dengan hormat Ibu Dr. Doktoranda Lucia Rizka Andalusia, Apoteker Master of Pharmacy, Magister Administrasi Rumah Sakit, untuk menyampaikan paparan mengenai kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan berbagai inovasi obat dan alat untuk keberhasilan eliminasi TB. Kepada Bu Rizka, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Arif Fahrial, Dekan FKUI dan jajarannya, Ibu Asti dari Badan POM, teman-teman dari P2P, Pak Imran, Bu Tiara, dan tentunya yang saya banggakan pejuang TB, Dr. Erlina Burhan, yang tidak lelah dan tidak henti-hentinya untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan TB baik melalui
tata laksana pengobatan ataupun riset-riset yang beliau lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim Dr. Erlina dan Rumah Sakit Persahabatan. Ketika saya dulu masih di Badan POM, saya yang menginspeksi ya Dr. Erlina dan meminta Dr. Erlina harus bikin CRU, harus bikin Clinical Research Unit yang semua tersentral di situ, terkoordinir di CRU tersebut, dan alhamdulillah Dr. Erlina melaksanakannya. Dan memang sekarang seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Arif Fahrial, kalau ada sponsor, ada international organization mau melakukan clinical trial di Indonesia terkait dengan TB, langsung menghubungi beliau karena merasa yakin bahwa nanti penelitiannya akan berhasil kalau dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan dengan adanya CRU di rumah sakit tersebut. Nah, tentunya kami di Kementerian Kesehatan juga menyiapkan regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan obat-obatan maupun alat kesehatan, termasuk juga in vitro diagnostik untuk mengatasi penyakit-penyakit, dan secara khusus untuk TB. Mungkin sudah dijelaskan panjang lebar bahwa TB ini kita juara 2 di dunia ya, juara 2 kasus terbanyak TB-nya. Dan kalau Pak Menteri bilang 70 tahun Indonesia merdeka, tuh Bu Tiara udah ketawa-ketawa tuh, sudah sering dikeramasin sama Pak Menteri. Penanganan kasus TB-nya masih begini-begini saja ya, baik mulai dari deteksinya sampai ke pengobatannya yang belum mencapai keberhasilan yang menggembirakan. Bapak Ibu sekalian, meskipun ya kita saat ini masih dihadapkan pada kondisi di mana R&D kita belum menggembirakan ya kondisinya dibandingkan dengan negara tetangga kita, nggak usah jauh-jauh dengan Vietnam, dengan Thailand ya. Kalau Singapura sudahlah, kita tidak bisa membandingkan ya, bahwa budget R&D kita, GDP expenditure untuk R&D kita ini masih di bawah dengan Vietnam. Oh, Vietnam maju sekali. Saya awal tahun atau akhir tahun lalu ya, ke salah satu pertemuan di San Diego, saya ketemu dengan seorang peneliti dari Vietnam dan mereka riset-risetnya sangat-sangat maju sekali, terutama pengembangan teknologi genomiknya. Nah, juga peneliti-peneliti kita juga peneliti kita per juta populasi juga masih lebih rendah daripada Thailand. Dan tadi diceritakan oleh Dr. Erlina terkait dengan uji klinis, memang ini menjadi PR kita bersama bahwa uji klinik di Indonesia ini masih sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia, dengan Filipina, Thailand ya. Sekarang orang lebih suka melakukan uji klinik ke Filipina karena di sana mereka lebih terorganize dengan baik ya untuk organisasi pelaksanaan uji klinik tersebut. Nah, tetapi dengan belajar dari kondisi pandemi yang telah kita lalui kemarin, kita mulai melihat bagaimana pentingnya melaksanakan uji klinik. Kita mulai confidence melakukan uji klinik mulai dari fase yang lebih early. Tadi Dr. Erlina bilang, dulu saya dapatnya cuma fase 4, post marketing study gitu ya. Kemudian uji klinik fase 3 itu pun cuma timbang dikasih 10 pasien saja mungkin ya. Nah, sekarang dengan pada saat COVID-19 kemarin kita melaksanakan uji klinik dengan fase 3 dengan jumlah subjek yang besar ataupun fase di bawahnya, fase 1 dan fase 2 yang membuat kita lebih berpengalaman untuk melaksanakan uji klinik multi-center clinical trial yang dilaksanakan secara internasional. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda transformasi kesehatan ini semua saya rasa sudah berkali-kali kami menyampaikan, di mana agenda transformasi layanan primer, layanan rujukan, dan dilanjutkan dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ini semua mempunyai juga fokus kepada penanggulangan TB, mulai dari tingkat puskesmas di layanan primernya, kemudian di pengobatannya di layanan rujukan, dan bagaimana kita memperkuat surveillance tanggap darurat dan untuk
yang menjadi tugas saya sebagai Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatkan ketahanan di sektor kefarmasian dan alat kesehatan. Dengan tadi sudah dikejar-kejar sama Dr. Erlina, saya harus menyiapkan obat, menyiapkan kit diagnostik, menyiapkan alat kesehatan untuk temuan kasus maupun untuk pengobatan TB. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa mandiri, kita bisa mendapatkan ketahanan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan secara khusus untuk penanganan tuberkulosis ini. Next slide, saya mengambil framework penanggulangan TB dari teman-teman P2P, bahwa kita melakukan pencegahan, kemudian deteksi dan surveillance, dan terapeutik dan atau perawatan. Nah, tentunya dari mulai pencegahan, bagaimana kita berupaya agar ada vaksin tuberkulosis yang dapat kita gunakan untuk pencegahan penyakit TB ini, karena kita ketahui vaksin BCG efektivitasnya tidak terlalu bagus ya, hanya untuk sampai 10 tahun ya Dr. Erlina ya kalau saya nggak salah, sehingga saat ini kita bersama-sama untuk mengembangkan vaksin TB dengan berbagai cara, dengan berbagai kolaborasi yang kita lakukan. Tadi Dr. Erlina sudah memaparkan ada beberapa kandidat vaksin TB, dan alhamdulillah kita berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi salah satu site penelitian untuk vaksin TB yang dikembangkan ini. Untuk yang M72 dengan Bill Melinda BMG-MRA, itu negosiasinya benar-benar Pak Menteri sampai ke Bill Gates-nya, ketemu di UNGA, United Nations General Assembly, hanya untuk ngomong saya minta vaksin TB dilakukan trial di Indonesia, gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mulai dengan PI-nya Dr. Erlina dan Prof. Sri Rejeki ya, dan kita saat ini sedang dalam tahap epidemiologi study untuk IGRA TB-nya. Kemudian terkait dengan deteksi dan surveillance-nya, tentunya kita mengupayakan agar deteksi dan surveillance ini dapat berjalan dengan baik, temuan kasusnya juga meningkat, teman-teman di P2P semakin banyak melakukan kegiatan screening dan diagnosis dengan berbagai alat-alat diagnosis yang kita harapkan nantinya juga akan kita kembangkan di Indonesia. Memang untuk tes cepat molekuler yang saat ini kita pakai dan merupakan standar WHO, kita masih belum bisa memproduksi di Indonesia, tetapi kita sudah dapat memproduksi kit-kit diagnostik yang berbasis PCR yang tentunya ini juga dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang ada di Indonesia. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu dokter yang ada di sini ikut juga dalam uji klinik pengembangan kit diagnostik TB tersebut. Dan terkait dengan perawatan terapeutiknya, tadi sudah disampaikan bagaimana kita berusaha agar regimen pengobatan TB baik itu TB sensitif maupun TB resisten dapat lebih pendek lagi, yang tentunya dengan begitu compliance pasien juga semakin meningkat dan keberhasilan terapi juga semakin meningkat. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mungkin nggak usah mengulang lagi, ini sudah disebutkan oleh Dr. Erlina. Kalau kita bisa melakukan pengobatan dengan BiPAL, ya, regimen BiPAL yang bisa menurunkan biaya dan bisa memperpendek masa rawatnya atau terapinya, tentunya ini cakupan dan keberhasilan dari pengobatan TB juga akan semakin meningkat. Next slide. Ini riset operasional yang dilakukan oleh teman-teman P2P, nanti mungkin Pak Imran bisa menjelaskan lebih detail ya terkait dengan riset operasional BiPAL yang sudah dilakukan. Next slide. Nah, ini yang saya sampaikan, bagaimana upaya para researcher kita bekerja sama dengan industri untuk memproduksi kit-kit diagnostik untuk deteksi TB dan juga deteksi resistensi anti-TB, obat anti-TB ya, antivirus ya, antibakteri untuk tuberkulosis. Nah, ini memang masih berbasis PCR, bukan tes cepat molekuler, tetapi kita memiliki lab-lab PCR yang tersebar di seluruh Indonesia yang kemarin kita gunakan untuk tes PCR untuk COVID-19. Nah, lab-lab PCR ini
bisa kita manfaatkan untuk melakukan deteksi TB maupun resistensi drugs, obat ya. Kalau kita lihat ada yang resistensi terhadap rifampicin dan juga sudah ada next slide yang resistensi terhadap INH. Saya agak lupa yang mana yang bisa 2 resistensi baik INH maupun rifampicin. Dan ada yang baru 1 yang rifampicin saja. Nah ini semua dilakukan uji klinik di perguruan tinggi di Pajajaran, di UI, dan beberapa perguruan tinggi yang lain, dan juga diproduksi di dalam negeri. Nah kita berharap nanti kita dapat mengimplementasikan diagnostik ini dalam penanggulangan TB dan kita tidak bergantung lagi pada produk-produk import yang kalau dihitung harganya jauh lebih mahal dengan apa yang sudah kita produksi ini. Dan dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, kita bisa melakukan deteksi infeksi bakteri maupun TB resisten obat dengan alat-alat yang kita produksi sendiri di dalam negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, strategi kami di Kementerian Kesehatan untuk mendorong ketahanan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, kita mulai dari hulu sampai ke hilir. Kita mulai dari tahapan riset yang dilakukan, riset dan pengembangan, baik itu di lembaga-lembaga riset yang ada di perguruan tinggi ataupun lembaga riset lain yang bekerja sama juga dengan industri-industri farmasi dan industri alat kesehatan agar hasil-hasil riset tersebut dapat dihilirisasi. Di tahap produksi, kami juga melakukan intervensi dengan insentif dan disinsentif untuk industri farmasi yang melakukan riset dan pengembangan untuk obat-obatan dan alat kesehatan melalui berbagai skema insentif, baik itu fiskal maupun non-fiskal, dan juga simplifikasi perizinan. Dan di jaminan pasar, nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, tanpa ada intervensi dari pemerintah terkait dengan jaminan pasar obat-obatan ataupun alat kesehatan, hasil riset dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia bersama dengan industri, tentunya ini tidak akan menjadi suatu pendorong untuk pelaksanaan riset dan inovasi penemuan alat kesehatan maupun obat-obatan yang baru. Di jaminan pasar kami membuat suatu insentif baik fiskal maupun non-fiskal terkait dengan pengadaan obat-obatan maupun alat kesehatan yang sudah diproduksi dalam negeri. Secara khusus mungkin yang Bapak Ibu sekalian mendengar atau melihat yang paling nyata adalah penggunaan alat kesehatan untuk penanganan stunting yaitu USG dan antropometri yang kita upayakan tahun ini dipenuhi untuk semua puskesmas sampai ke posyandu. Kita mewajibkan itu menggunakan produk dalam negeri. Di e-katalog sudah kita freeze produk importnya. Jadi sudah tidak boleh lagi menggunakan produk import. Dengan kebijakan tersebut tentunya akan mendorong industri-industri untuk memproduksi, bukan hanya mengimport saja tapi memproduksi di dalam negeri. Dengan melakukan freeze atau pembekuan di e-katalog, otomatis tidak bisa dibeli produk-produk import tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita ya, termasuk juga implementasi TKDN. Semakin tinggi nilai tingkat komponen dalam negerinya, maka semakin besar kesempatan untuk mendapatkan jatah dalam procurement di pemerintah. Nah, nilai TKDN ini juga memasukkan komponen riset. Nah, komponen riset ini cukup besar dalam nilai TKDN. Nah, ini yang dihitung dan ini menjadi pendorong dan menjadi insentif dalam pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Next slide. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan strategi kita dalam membangun ketahanan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, kita mulai dari upaya riset dan pengembangannya. Peningkatan penelitian dan pengembangan uji klinis di Indonesia dengan membangun Clinical Research Unit dan Clinical Research Center untuk mendukung uji klinik dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau tadi saya ngobrol dengan Prof. Ari ya, kalau ada sponsor dari luar, apakah itu dari industri, ataukah itu dari lembaga internasional seperti BMGF,
NIH ataupun yang lain, CEPI dan sebagainya, ketika datang ke Indonesia dia bingung mau menuju kemana, gitu ya. Makanya di Kementerian Kesehatan kita membangun CRC, Clinical Research Center, yang mengkoordinir semua riset-riset klinik yang ada di Indonesia, yang ada di rumah sakit. Sementara kita masih membangun di rumah sakit vertikal untuk tempat-tempat uji kliniknya, tetapi nanti juga semua rumah sakit akan dikoordinir oleh CRC yang ada di tingkat kementerian. Nah, CRC tidak melakukan riset klinik, tapi CRC mengkoordinir pelaksanaan riset klinik. Mulai dari perizinannya masuk, kemudian agreement-nya, kita memberikan guidance kepada para peneliti, agreement-nya, kemudian sampai kepada submission-nya kepada komisi etik, submission kepada Badan POM untuk mendapatkan izin uji klinik, kemudian submission MTA, dan semua persyaratan-persyaratan pelaksanaan uji klinik ini kita lakukan koordinasi di CRC, agar supaya ada kegiatan one-stop shopping untuk penyelesaian. Kalau ada dispute, ada permasalahan yang terjadi, kita bisa selesaikan di tingkat CRC. Dan di tingkat rumah sakit, pembentukan CRU ini kalau nggak dipaksa ya, nggak akan terbentuk. Bahwa setiap rumah sakit vertikal harus mempunyai clinical research unit. Semua pelaksanaan uji klinik di rumah sakit vertikal harus dikoordinir dan di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit. Nah, ini alhamdulillah KMK-nya baru saja keluar kemarin. Next slide. Nah, ini KMK terkait dengan pembentukan CRC dan CRU di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan penguatan regulasi ini, kegiatan penelitian klinis di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan terkoordinir, dan tentunya tidak ada lagi kata-kata bahwa melakukan uji klinik di Indonesia sulit. Melakukan uji klinik di Indonesia tidak jelas, sehingga kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh protokol uji klinik yang sifatnya sangat strategis. Next slide. Nah, untuk TB sendiri, mudah-mudahan vaksin TB segera terrealisasi dengan adanya berbagai kandidat-kandidat vaksin TB yang akan kita lakukan uji klinik. Ini kita sudah melakukan berbagai negosiasi atau kerjasama ya dengan BMG MRI. Tadi Dr. Erlina sudah menceritakan panjang lebar bahwa saat ini kita sedang dalam tahap studi epidemiologi untuk IGRA. Benar sekali, kemarin MTA-nya sampai saya sendiri turun tangan untuk berhadapan-hadapan dengan tim MTA supaya mendapatkan perizinan terkait dengan pemeriksaan IGRA untuk epidemiologi studi. Karena kalau kita nggak masuk sekarang, uji klinik fase 3-nya akan berlangsung akhir 2023 ya, Dr. Erlina ya, Desember 2023 akan dimulai. Kalau kita tidak masuk dalam studi epidemiologi ini, kita tidak dapat kesempatan untuk uji klinik fase 3-nya nanti. Padahal seluruh dunia sudah mulai, tinggal Indonesia dan 3 negara saja yang belum mulai. Nah, tentunya kesempatan ini harus kita lakukan beberapa langkah-langkah percepatan agar supaya kita dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan uji klinik vaksin TB ini yang sudah masuk fase 3. Nah, kemudian juga ada kandidat dari BioNTech. Ini kita juga melakukan kerjasama dengan BioNTech supaya kita mendapatkan juga kesempatan dalam pengembangan vaksin yang dilakukan oleh BioNTech, dan diharapkan nanti BioNTech akan menunjuk Bio Farma sebagai produsennya. Kalau dulu, kalau kita ingat, vaksin COVID-19 BioNTech mengembangkan diproduksi oleh Pfizer. Nah, kita mengharapkan ini BioNTech mengembangkan diproduksi oleh Bio Farma. Nah, ini juga saya mohon nanti bantuan teman-teman dokter, para peneliti untuk juga terlibat dalam kegiatan uji klinik ini, dan ini akan kita lakukan nanti kerjasamanya dikawal oleh Kementerian Kesehatan supaya bukan hanya B2B saja, tapi juga G2G. Kemudian CanSino, wah Dr. Erlina dan timnya sudah ke sana kemarin ya. Memang ini CanSino ini industri yang cukup besar di Cina ya. Dan kami mohon maaf ya, saya tidak bisa menemani Dr. Erlina ke CanSino-nya karena CEO-nya datang ke
tempat kami ke pertemuan di Chengdu dengan Pak Menteri dan Pak Presiden. Jadi sehingga saya sebetulnya inginnya saya ikut Dr. Erlina saja gitu ya. Tapi berhubung ada tugas lain, tapi ini CanSino dia akan mengembangkan vaksin TB yang diinhalasi. Ini satu teknologi yang baru dengan viral vector dan tentunya sangat-sangat bermanfaat buat kita, bukan hanya masalah penambahan jenis antigen saja dalam pengembangan vaksin, tetapi juga teknologinya. Jadi kita saat ini sudah menguasai teknologi inactivated virus ataupun attenuated virus, ya. Kemudian kita rekombinan protein kita sudah menguasai teknologinya. Yang kita belum kuasai adalah teknologi mRNA dan viral vector ini. mRNA sudah, tapi masih dalam yang paling hilir, yang paling depan, ya. Kita harus menuju ke yang paling hulu teknologinya. Nah, untuk viral vector ini nanti di vaksin TB kita akan kembangkan bersama dengan CanSino. Dan tentunya dengan adanya KMK yang sudah kami terbitkan, penguatan Clinical Research Center di tingkat kementerian dan Clinical Research Unit di tingkat rumah sakit, kami berharap pelaksanaan uji klinik di Indonesia dapat meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Next slide. Nah ini tadi pengembangan industrinya, kalau tadi dari sisi hulunya penelitian, kemudian bagaimana pengembangan industrinya, tentunya Badan POM sudah banyak memberikan sertifikasi CPOB kepada industri-industri vaksin yang tadinya sebelum pandemi kita cuma punya satu industri vaksin, Bio Farma, sekarang kita sudah bertambah Biotis dan Etana dan beberapa industri farmasi yang sudah mempunyai pengalaman memproduksi produk biologi akan juga tertarik untuk menjadi industri vaksin. Kalau kita lihat di Cina, banyak sekali mereka punya industri vaksin. Tapi kemarin saya berkesempatan dalam kunjungan bersama pimpinan menyempatkan diri mengunjungi Biotown. Biotown itu di Cina ada 3. Dan yang saya kunjungi adalah Biotown yang di Chengdu. Di situ adalah satu sebesarnya mungkin sekota ya, isinya semua research center dan industri. Kemudian dia menunjukkan itu lab hewan kita, saya punya 3.000 primata ada di situ. Jadi mereka melakukan sentralisasi beberapa laboratorium-laboratorium yang bisa digunakan bersama-sama. Saya ingat ketika vaksin COVID-19 dikembangkan, ketika itu saya di BPOM bersama Bu Asti ini, semua kesulitan mendapatkan non-human primata karena kita nggak punya monkey, nggak punya monyet yang dipakai untuk uji preklinik, uji hewan. Di IPB masih tunggu inden berapa bulan lagi dan sebagainya. Sehingga banyak menawar untuk tidak dilakukan uji non-human primata, tidak dilakukan uji pada primata. Nah ini tentunya menurunkan kualitas dari pengembangan obat maupun vaksin yang kita perlukan. Nah, di sana dia punya satu khusus laboratorium hewan dan dia bilang saya punya 3.000 monkey di sana, 3.000 non-human primata di sana yang siap digunakan untuk uji klinik obat maupun vaksin. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kita tentunya bisa lah mengejar ketertinggalan tersebut ya. Dr. Erlina tadi sampaikan mungkin 15 tahun yang lalu kita melihat Cina, apa itu barang Cina gitu ya. Tapi sekarang mereka jauh mengejar dan di sana di Biotown yang saya datangi, di situ ada pabriknya Thermo Fisher, ada pabriknya AstraZeneca, ada pabriknya Pfizer, ada pabriknya multinational company yang mereka menanamkan sarana produksinya di sana. Karena apa? Karena ekosistem yang dibentuk sudah ada. Mulai dari risetnya sampai ke industrinya. Nah inilah yang kita harapkan nanti Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kalau diundang sama Prof. Ari, saya selalu datang. Karena saya bertemu dengan para peneliti, para researcher yang hebat-hebat. Disinilah gudangnya key opinion leader untuk penelitian-penelitian klinis yang ada di Indonesia. Nah ini saya berharap nanti juga kita bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Next slide. Ini beberapa kegiatan kolaborasi yang kita lakukan untuk kemandirian bahan baku obat dan vaksin ya, baik mulai dari tingkat kerjasama multilateral di tingkat ASEAN, kemudian di tingkat sebentar ini saya nggak begitu kelihatan ke depan, saya harus buka sih. Ada dengan ASEAN, kemudian dengan
beberapa organisasi internasional dan juga dengan CEPI, kemudian sampai kepada funding. Kita melakukan penandatanganan MOU dengan International Finance Corporation yang dari World Bank, merupakan badan di bawah World Bank, untuk memberikan grant kepada industri-industri farmasi kita yang melakukan riset dan pengembangan. Nah, ini alhamdulillah juga kemarin IFC sudah banyak mendapatkan kerjasama dengan industri-industri farmasi kita untuk mereka mendapatkan grant, mendapatkan soft loan yang membiayai riset pengembangan obat dan alat kesehatan. Next slide. Kemudian dengan BMGF, dengan CEPI, tadi sudah berhasil mendapatkan satu proyek uji klinik dengan BMG MRI. Mudah-mudahan vaksin TB M72 ASO1E ini dapat terlaksana dengan baik. Tahun depan kita mulai uji kliniknya, dan riset center di rumah sakit dapat berperan serta dalam kegiatan ini. Kemudian juga dengan next slide, dengan FINE, tadi saya sudah menyinggung terkait dengan diagnostik. FINE menaruh perhatian besar untuk menjadikan Indonesia sebagai hub Asia Tenggara untuk riset pengembangan diagnostik, in vitro diagnostik. Karena dengan begitu kita mendapatkan kesempatan bahwa IVD kita dapat dibeli oleh WHO ataupun UNICEF untuk digunakan di seluruh dunia. Jadi FINE ini membimbing industri-industri IVD kita untuk mendapatkan prakualifikasi WHO dan nanti akan diprocure oleh apakah itu oleh Gavi ataupun oleh Global Fund ataupun oleh WHO UNICEF untuk diberikan ke negara-negara yang membutuhkan, sehingga industri kita dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi alat kesehatan in vitro diagnostik yang bertaraf internasional dan mendapatkan prakualifikasi WHO. Next slide. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, tentunya transformasi kesehatan ini kita arahkan untuk peningkatan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia, mulai dari pengembangan inovasi obat-obatan dan alat kesehatan, dan kami memfasilitasi terbentuknya ekosistem inovasi obat dan alat kesehatan melalui revitalisasi CRU untuk beberapa rumah sakit yang belum ada CRU-nya. Kami akan dorong di akhir 2023 setiap rumah sakit vertikal sudah harus mempunyai CRU. Nah, nanti Dr. Erlina bisa jadi ini nih, jadi mentor nih, karena sudah punya pengalaman bagaimana membuat CRU di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian juga untuk eliminasi TB sendiri, tentunya kita berharap dapat mandiri menggunakan alat diagnostik, obat-obatan, dan vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan atas undangannya. Kami bisa bertemu di sini, sharing, dan tentunya ini memperkuat jejaring kerjasama kita untuk menuju ketahanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka atas pemaparannya. Baik, selanjutnya, tuberkulosis tentu bukanlah istilah yang asing didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk lebih mengetahui situasi TB di Indonesia, marilah kita mendengarkan paparan mengenai situasi TB di Indonesia dan strategi pemerintah saat ini, yang akan disampaikan oleh Dr. Imran Pambudi, Master in Primary Healthcare Management. Kepada Bapak Imran, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat, Pak Dekan, Prof. Ari, Bu Dirjen, Dr. Erlina, Bapak dan Ibu dari BPOM, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Pada pagi hari ini saya sangat bangga sekali bisa hadir di sini ya, untuk sama-sama sharing begitu ya, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk TB. Dan sebetulnya ini bukan pertama kali Pak Dekan kita kerjasama, terutama saya kerjasama dengan UI. Kalau dulu tadi saya ketemu dengan Prof. Ovi, ya, itu juga membuat suatu kegiatan yang saya kira cukup fenomenal waktu itu, waktu kami di
kesehatan ibu waktu itu. Kita waktu itu membuat suatu studi pelayanan kesehatan maternal neonatal sekitar tahun 2010, dan itu menurut kami suatu studi yang besar yang belum pernah ada riset seperti itu di dunia. Dan salah satu outputnya itu Indonesia membuat buku saku maternal yang merah, dan itu kemudian diadop oleh WHO, dan Indonesia lah yang pertama kali. Dan saya kira ini menjadi suatu hal yang membanggakan, kita bisa diskusi lagi untuk bicara masalah TB. Lanjut saja, tadi terkait dengan situasi saya kira sudah disampaikan, lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan hal ini. Jadi memang kalau kita Global TB Report 2021 itu 2022 itu hasilnya adalah 969. Tetapi saya dapat bocoran untuk Global TB Report 2023 angka kita naik sedikit menjadi 1.060.000. Itu berhasil kita tawar, gitu ya. Awalnya dihitung oleh WHO itu 1.200.000 sekian, gitu ya, 200.000. Tetapi setelah kita bisa buktikan bahwa tahun 2022 kita bisa mencapai notifikasinya 75%. Jadi kemudian dikonversi, akhirnya ketemunya adalah 1.060.000. Jadi naik sekitar 100.000. Tapi ya mendinglah daripada naiknya sampai 300.000 gitu ya. Itu menjadi, nah ini menjadi suatu upaya-upaya kita bagaimana kita bisa melakukan atau mengatasi permasalahan TB dengan baik. Lanjut. Nah, ini sekaliannya adalah gambaran estimasi kasus TB. Jadi memang sebagian besar daerah-daerahnya yang banyak tuberkulosisnya itu ada di daerah Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Dan inilah nanti yang kita fokus terhadap penanganan TB, baik dari active case finding, kemudian program-program yang lain, itu kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang merah-merah ini. Karena kalau kita bisa mengintervensi yang merah ini dan berhasil dengan baik, maka insya Allah Indonesia bisa turun. Dan saya kira dari yang merah-merah ini itu 75% kasus tuberkulosis ada di daerah merah-merah ini. Gitu. Lanjut saja. Nah, ini kalau kita lihat, jadi inilah gambaran kita dari 2019. Jadi kalau 2019 estimasinya adalah 845.000, kemudian tahun 2020 itu turun sebetulnya 824. Tapi kemudian karena COVID naik kembali menjadi 969. Dan selama ini kita belum pernah bisa mencapai penemuan kasus itu lebih dari 600.000. Dan tahun 2022, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Menteri Kesehatan dan kolaborasi dengan kita semua, kita bisa mencapai pencapaiannya sampai 724.000 kasus. Dan tahun 2023 sampai bulan Juli ya, kita baru bisa menemukan kasus sebesar 40%-nya atau sekitar 386.000. Jadi masih kita harus kerja keras untuk bisa memenuhi atau mencapai penemuan kasus 90%. Kemudian yang penting juga adalah yang warna kuning. Jadi ternyata memang belum semua kasus yang bisa kita temukan itu bisa diobati. Nah, salah satu penyebabnya adalah tadi, masyarakat itu atau pasien penderita masih ragu karena berobatnya lama, harus 6 bulan. Jadi mereka masih muter-muter dulu, masih cari second atau third opinion agar mereka bisa yakin bahwa dia itu memang TB. Lanjut. Nah, kalau strategi, ini adalah peta jalannya, harapan kita 2030 itu kita bisa mencapai eliminasi. Ya, tetapi dengan hitung-hitungan tadi, sepertinya ini memang perlu di-adjust. Dan salah satu upaya yang perlu kita lakukan adalah ada 2 hal. Pertama adalah vaksin, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan pengobatan
terapi pencegahan tuberkulosis. Dan tadi Dr. Elina sampaikan obatnya adalah rifampicin. Rifampicin itu sekarang kita rebutan ya Bu Dirjen, karena di dunia itu semua negara berebut rifampicin. Jadi kita nggak bisa dapat obatnya. Sehingga tadi saya diskusi dengan Bu Asti tadi dari BPOM, sepertinya kita harus mempercepat untuk produksi di dalam negeri. Karena kalau seperti ini terus kita tidak bisa. Dan berkaca dari pengalaman kemarin kita mengubah obat TB yang dari intermittent ke daily dose, itu aja butuh waktu 4 tahun ya Bu. Butuh waktu 4 tahun untuk bisa produksi. Jadi mungkin ya kita berharap proses untuk pengembangan obat harus mulai sekarang. Karena butuh waktu. Dan ini saya kira kalau atau tanpa kerjasama yang baik antara program, kemudian regulator, BPOM, dan industri, saya kira tidak mungkin bisa tercapai. Bisa mempersiapkan kita bisa mandiri untuk diagnostik maupun obat-obatan. Lanjut. Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita punya Perpres, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di mana di sini Pak Presiden menyampaikan ada 6 strategi untuk bisa kita melakukan penanggulangan tuberkulosis. Dan salah satu adalah terkait dengan adanya strategi yang keempat, yaitu pemanfaatan hasil research, teknologi untuk screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. 2 minggu lalu Pak Presiden melakukan rapat terbatas untuk mengevaluasi bagaimana Perpres ini dijalankan. Dan kita ada beberapa hal yang perlu dilakukan, termasuk adalah bagaimana kita bisa memberikan atau meningkatkan akses layanan tuberkulosis yang bermutu kepada penderita. Dan salah satu ini adalah terkait dengan pengobatan. Kalau kita bisa memberikan obat-obatan yang lebih simpel, lebih less toxic, itu akan sangat membantu. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, ini juga beberapa intervensi kunci terhadap program tuberkulosis, dan ini saya kira cukup banyak, tetapi yang perlu saya highlight adalah bagaimana meningkatkan treatment suksesnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan orang-orang atau penderita TB itu bisa diobati sampai sembuh. Nah, jadi sama juga bahwa kita perlu menyediakan obat-obatan yang lebih bersahabat kepada pasien. Meskipun obatnya gratis, tetapi kalau pengobatannya selama 6 bulan ini saya kira juga menjadi tantangan tersendiri bagi penderita maupun keluarganya. Lanjut. Ini saya kira timeline tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Elina, kita lanjutkan saja, lanjut. Ini juga sama, sudah ada, lanjut saja. Nah, ini beberapa hal yang strategi utama untuk mengatasi TBC resisten obat. Ya. Jadi mulai dari penyediaan akses universal, layanan diagnosis yang berkualitas, memberikan layanan yang berpusat pada pasien, sampai juga bagaimana mengimplementasikan paduan pengobatan TB-RO yang tanpa injeksi. Tadi sampai bagaimana kita berupaya untuk bisa yang short term regimen. Dan bagaimana kita bisa memulai short term regimen ini merupakan perjuangan juga, karena masih cukup banyak juga ya Dr. Elina, klinisi-klinisi yang masih ragu-ragu menggunakan obat-obatan Bu Dirjen. Jadi mereka mendengar, oh obat-obatan yang baru ini lebih toksik, jadi mereka mundur lagi. Nah ini yang selalu kami dari program dan Dr. Elina ini selalu mendorong para expert, ya spesialis paru di daerah itu untuk berani melakukan perubahan atau mencoba obat-obatan yang short term regimen ini. Karena kalau enggak kita selalu tertinggal dan akhirnya yang menjadi korban itu adalah penderitanya. Lanjut. Nah, terkait dengan peningkatan akses layanan,
Jadi kita juga sudah ada 444 rumah sakit yang bisa menangani kasus-kasus TBC resisten obat. Jumlahnya terus bertambah, hanya saja tadi tidak semua site mempunyai willingness atau progresif tadi. Kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih bagus kepada penderita. Yang kedua adalah terkait dengan penyediaan laboratorium. Lab-lab kita masih sangat terbatas, ya, uji kultur kita juga masih terbatas, karena memang membuat laboratorium itu tidak gampang. Kita butuh menyiapkan proses mulai dari perencanaan dan lain-lain itu sampai butuh waktu 1 tahun. Dan saat ini kita juga sudah melakukan piloting inisiasi pengobatan TB-RO di puskesmas. Ini di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini penting karena selama ini untuk TB-RO biasanya kita akan mulainya di rumah sakit, ya. Tetapi sekarang kita mulai bagaimana kita bisa memulainya di puskesmas sehingga bisa lebih cepat lagi. Lanjut. Nah, kami juga sudah mencoba membuka data. Apa saja sih permasalahan untuk rendahnya treatment enrollment? Ya, jadi kenapa kok penderita tuberkulosis itu lama mau agak susah untuk mulai berobat, terutama di BRO-nya. Pertama adalah masalah layanan, karena layanan kita tidak di semua rumah sakit ada, hanya ada di 444 tadi. Kemudian faktor pasien, mereka kadang-kadang juga masih ragu bahwa mereka terdiagnosis TB, gitu ya. Kemudian masalah sosial ekonomi, di mana mereka harus mikir kalau dia diobati TB, kadang-kadang badannya lemes, jadi mereka tidak bisa untuk bekerja. Ini jadi mereka harus memilih juga. Kemudian dari data isian sistem informasi tuberkulosis kita yang ada, itu ada beberapa hal yang cukup mengganggu ya. Pertama adalah ada sekitar 46% yang pasien itu setelah didaftar, mereka alamatnya ternyata nggak benar. Jadi begitu positif, kita ngelacak lagi susah. Gitu ya. Kemudian ada masalah ekonomi, kemudian masalah diagnosis, jadi ini masalah edukasi saya kira juga menjadi hambatan. Kemudian karena pengobatannya cukup lama, maka kita juga membutuhkan dukungan komunitas, dukungan warga untuk tetap membantu atau meneguhkan mereka untuk tetap berobat. Dan yang terakhir adalah masalah pencatatan dan pelaporan. Lanjut. Bapak sekalian, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Ya, pertama adalah enrollment TB-RO kita ini masih di bawah target. Ya. Jadi masih 66%. Dan keberhasilan pengobatannya masih 51%. Jadi separuh yang diobati itu selesai pengobatan. Dan ini kontribusinya juga karena tadi pengobatannya lama, seperti yang disampaikan oleh Dr. Erina. Kemudian melacak kasusnya, ini juga kadang-kadang menjadi cukup tantangan bagi kami, dan oleh sebab itu kita perlu kerjasama dengan teman-teman komunitas. Dan terkait dengan kualitas layanan, edukasi juga penting. Nah, sehingga paduan short regimen tadi itu yang sedang kita lakukan dan tadi yang disampaikan oleh Dr. Alina, itu menjadi harapan baru di dalam pengobatan TB, ya, terutama TB-RO. Syukur-syukur kalau TB-nya, TB-SO-nya juga bisa lebih pendek gitu, ya, bisa 2 bulan atau mungkin malah 1 bulan, itu akan sangat bagus. Dan yang terakhir, saya kira setiap obat baru perlu melewati fase uji klinis dan operational research sebelum masuk dalam tatanan program. Jadi kami di program, saya, Bu Dr. Tiara itu harus selalu bekerja sama dengan para peneliti. Dan alhamdulillah sebetulnya TB itu jejaring penelitinya kuat.
Jet Set TB itu saya kira cukup kuat dan ini mampu menjadi partner program untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang baru, obat-obatan maupun yang lain. Dan mungkin saya bisa mengupdate sedikit kepada Bu Dirjen bahwa terkait dengan alat diagnostik Bu Rizka, jadi kami juga punya keinginan untuk bisa menggunakan alat BD Max, Bu. Jadi BD Max itu yang bisa untuk TBRO, dan kami waktu itu mencoba menggandeng Bio Farma. Jadi untuk kelanjutannya agar mereka bisa ada transfer knowledge, itu mereka sudah ada pembicaraan dengan Bio Farma. Jadi moga-moga kita bisa cepat karena kita bisa menggunakan dana yang dari bantuan Uni Emirat Arab, Bu, untuk bisa ini. Dan ini mungkin dalam waktu dekat uangnya transfernya sudah jadi kita bisa cepat untuk menjalankan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, dan di akhir kata, saya kira kita harus berani bermimpi. Tadi Dr. Ina berani bermimpi dan mengutip quotes-nya John Lennon. A dream, you dream only, and alone is only a dream. But a dream, you dream together, will be a reality. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Imran atas pemaparannya. Hadirin yang terhormat, sesi tadi menutup acara inti pada hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Dr. Erlina Burhan, Master of Science, spesialis paru konsultan, atas penelitian-penelitiannya yang luar biasa. Diharapkan dapat memberikan masa depan yang cerah dalam pemberantasan TB. Baik, selanjutnya kita beralih pada sesi apresiasi H-Index peneliti FKUI. Berikut kami tampilkan tayangan daftar peneliti yang mendapatkan apresiasi H-Index pada hari ini, yaitu peneliti yang mencapai H-Index di atas 10 terhitung setelah Desember 2021. Kami sangat mengapresiasi peneliti-peneliti FKUI yang selalu semangat dan inovatif untuk terus melakukan riset-riset terkini. Terima kasih banyak untuk kontribusi para peneliti untuk FKUI, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkenankan saya mengundang para peneliti untuk naik ke atas panggung. Dengan hormat kepada Dr. Indah Suci Widyahening, Master Science PhD, Dr. Erlina Burhan, Master of Science, Spesialis Paru Konsultan, Dr. Rina Agustina, Magister Gizi, PhD, Dr. Melva Luisa, Sarjana Sains, Master Biomed, Dr. Agus Rizal Ardi Haryandi Hamid, Spesialis Urologi Konsultan, PhD, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Spesialis Farmakologi Klinik, Dr. Erni Juwita, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi PhD, Dr. Aida Rosita Tantri, Spesialis Anestesi Konsultan Anestesi Regional, Profesor Dr. Haji Dadang Makmun, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi, Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan, Dr. Andri Sanityoso Sulaiman, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Gastroenterohepatologi, Profesor Dr. Chin Wiguna, Spesialis Kesehatan Jiwa Konsultan, Profesor Dr. Jean Adiwinata, Master of Science PhD. Dr. Anis Karuniawati, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan PhD, Dr. Kristiana Siste Kurniasanti, Spesialis Kesehatan Jiwa Konsultan, Profesor Dr. Budi Wiweko, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Master of Public Health, Dr. Diki Levenus Tahapari,
spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, PhD, Dr. Nur Hadi Ibrahim, PhD, Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Dr. Kuncoro Harimurti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Master of Science, Profesor Dr. Andon Hestiantoro, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan Master of Public Health, Profesor Dr. Ardi Viniartini, PhD, Dr. Gurmet Singh, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, Dr. Rahayu Salim, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan. Baik, kami persilahkan dengan hormat kepada para peneliti untuk naik ke atas panggung. Dengan hormat, kami turut mengundang Dekan FKUI, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology, untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada para peneliti.
Ya baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Dengan hormat kami mengundang ke atas panggung Ibu Dr. Anda Lucia Rizka Andalusia, apoteker, Master of Pharmacy, Magister Administrasi Rumah Sakit. Bapak Dr. Imran Pambudi, Master in Primary Healthcare Management. Ibu Dr. Anda Triasti Isnaryani, apoteker, Master of Pharmacy, dan para direktur dan perwakilan seluruh tamu undangan dari jejaring Rumah Sakit Academic Health System Universitas Indonesia dan seluruh rumah sakit dan universitas mitra FKUI. Baik, terima kasih dan kami persilakan kepada para peneliti untuk kembali ke tempat duduk. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada sesi penyerahan plakat dengan hormat kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Lucia Rizka Andalusia, apoteker, Master of Pharmacy, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dr. Imran Pambudi, Master in Primary Healthcare Management. Baik, selanjutnya dengan hormat kami mengundang Dekan FKUI Profesor Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi untuk memberikan plakat.
Baik, terima kasih banyak Bu Rizka, Dr. Imran, dan Profesor Ari. Dengan demikian, berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin dan pendukung acara. Tidak lupa kami sampaikan pula permohonan maaf apabila selama memandu acara ada kata dan perbuatan kami yang tidak berkenan. Setelah ini, untuk seluruh tamu undangan, kami persilakan mencicipi santap siang melalui pintu bagian depan sisi kiri aula. Saya Fadil. Dan saya Salma. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kepada para hadirin yang terhormat,